ya? Iya, Pak Sadam. Assalamualaikum Bu Gustin, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Iya. Dari sebelum ke sini tadi apa kegiatan Bu Gustin tadi? Seperti biasa mengajar. Kamu ada. Tadi kelas berapa sebelum ke sini? Tadi di kelas 5, 10, 10. Kalau sekarang lagi kosong kan? Iya, lagi kosong. Jadi begini Bu Gustin, rencanakan Bu Gustin kan hari Rabu nanti, nah itu kan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya akan mengobservasi kelasnya Mbak Gustin sebagai upaya juga untuk observasi di kegiatan PNM. Dan juga saya akan mengkombinasikannya dalam kegiatan tugas aksi nyata saya pada kegiatan guru penggerak angkatan 11 ini. Nah, jadi sekarang saya ingin mengajak Bu Gustin untuk melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Jadi sebelum saya melakukan observasi di kelasnya Bu Gustin akan melakukan kegiatan pembelajaran nanti, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan memberikan pemahaman dan bayangan saya dan juga memperkuatkan Bu Agustiandari terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Dan Bu Gustin, sebelum kita melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, izinkan untuk kegiatan percakapan praobservasi ini direkam. Iya. Nanti akan saya publikasikan sebagai untuk tugas dan juga sebagai untuk bahan refleksi kita bersama. Apakah Bu Agustiandari sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Jadi Bu Agustiandari, hari ini hari Senin ya, Bu Agustiandari. Jadi nama guru Agustiandari. Iya. Di mata pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia SMA Negeri Rupit. Nah, di kelas berapa rencananya untuk melakukan observasi nanti? Rencana saya akan melakukan observasi di kelas 11 C3. Jadi Bagus dan Dari ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bagus dan Dari. Jadi yang pertama saya ingin mengetahui Bagus dan Dari, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Agus dan Tari lakukan di kelas nanti itu apa? Topiknya apa? Tujuan pembelajaran seperti apa? Rencananya saya akan mengajar di kelas 11 C3 itu tentang topik masa pergerakan nasional di Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia. Tujuannya menganalisis latar belakang pergerakan nasional itu. Yang kedua, tujuannya siswa itu mampu menjelaskan organisasi-organisasi pergerakan nasional, dan yang ketiga, siswa juga mampu memainkan peran tokoh-tokoh dari organisasi pergerakan nasional. Artinya ada 3 tujuan Ya, yang akan tujuannya. Bu Agustiandari harapkan dalam kegiatan pembelajaran hari itu. Nah, Bu Agustiandari dari tujuan tersebut, nah kira-kira ada pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Agustiandari di dalam pembelajaran nantinya apa kira-kira Bu Agustiandari? Area pengembangan yang akan saya kembangkan nantinya diantaranya ada bidang kognitif dan psikomotor. Kalau bidang kognitifnya itu nanti ada kuis, berupa kuis benar salah. Untuk pemahaman mereka. Ya, untuk pemahaman setelah proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa ini? Gajah. Silakan Gajah. Pimpin doanya. Baik teman-teman,
paham ya, cuman di sini aja. Oh iya, jadi Itu yang ditulis apa? Kelompok? Kelompok satu ya? Dari beberapa penjelasan yang kalian jelaskan, saya tidak menemukan dampak adanya organisasi Budi Utomo dalam pergerakan nasional. Coba Anda jelaskan. Baik, terima kasih. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudari Dea.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan pertanyaan dari Dea. Dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan, saya tidak menemukan dampak adanya organisasi Budi Utomo dalam pergerakan nasional. Coba Anda jelaskan. Budi Utomo menjadi wadah bagi para pemuda terpelajar untuk bersatu dan memperjuangkan kepentingan bangsa. Organisasi ini berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dan mendorong lahirnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Baiklah, apakah sudah jelas dari saudari ya? Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perhatikan. Tadi sudah kita menjelaskan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang Ibu maunya kalian menyimpulkan dari presentasi tadi. Siapa yang mau menyimpulkan pada hari ini? Silakan berdiri. Ananda. Baik teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu pergerakan nasional Indonesia merupakan fondasi Yang sampah ada sampah di bawah meja, silakan disimpan dan dibuang di luar. Sudah dibereskan? Sudah. Sudah siap? Kita berlanjut. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kita hari ini lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bestandari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandar. Ya, jadi terima kasih Ibu Bestandari sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan diri sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin. Jadi bahwa waktu pasca observasi setelah melakukan observasi nanti ada kegiatan yang itu adalah supervisi ataupun percakapan pasca observasi gitu. Nah, bagaimana Bu Christine? Siap untuk mengikuti percakapan pasca observasi? Ya, insya Allah siap, Pak Sandar. Jadi Bu Abisdandari, tadi saya sudah melihat observasi seluruh kegiatan rangkaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Abisdandari. Jadi luar biasa sekali, secara sekilas saya melihatnya sangat antusias anak-anaknya. Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang ingin saya tanyakan nanti kepada Bu Abisdandari terkait observasi yang telah saya lakukan tadi. Jadi ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Jadi pertanyaan pertama itu simpel saja Bu Bestandari. Gimana sih perasaan Bu Bestandari setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Sebenarnya alhamdulillah saya lumayan lega. Lega? Ya, Pak Sadam. Karena sudah melakukan pembelajaran ini sebelumnya ini baru pertama kali Pak Sadam Yang menerapkan metode berdiferensiasi ini. Jadi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki menurut saya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Siswa pun senang. Iya. Tadi di kelas 11 C3 ya, Iya. itu materi tentang pergerakan nasional ya. Dan itu memang materi yang memang digunakan Bu Abisdandari hanya untuk kegiatan di supervisi atau memang jadwalnya kegiatan itu pembelajaran dan materi, Materi itu? ini memang sesuai dengan jadwalnya Pak Sesuai Sadam, dengan ya. jadwalnya. Karena sudah masuk ke materi masa pergerakan Pergerakan nasional. ini kemarin. Karena saya melihat itu pada saat setelah melakukan observasi, saya lihat sudah ada kelegaan ya, karena memang rangkaian ataupun perencanaan yang dibuat oleh Bu Abisdandari itu boleh jadi terwujud seperti itu kan. Ya, kalau sudah senang itu, kalau sudah lega dan sudah sesuai ya alhamdulillah. Ya, artinya apa yang kita bicarakan pada saat kegiatan pra observasi kemarin ya, kekhawatiran yang disampaikan Bu Abisdandari ya, bahwa
bagaimana nanti dalam menerapkan pendidikanalisasi, ya, ternyata berjalan dengan baik seperti itu. Saya ingin menyampaikan kira-kira apalah yang ingin Bu Agustiandari dapatkan dari percakapan kita pada hari ini untuk kegiatan pasca observasi ini. Jadi kita kira-kira Bu Agustiandari, kita mau fokusnya ke bagian mana yang harus dibicarakan kita? Apa di bagian diferensiasinya atau bagian strateginya atau bagian yang mana? Kalau dari kami Pak, menurut aja mana yang Bapak ingin tahu dari observasi yang kami lakukan. Boleh dari tujuan, boleh dari strategi pembelajarannya. Ya, karena kemarin kan di ranah yang dikembangkan kemarin dua ya. Iya. Kalau yang di kognitifnya itu adalah bagaimana anak itu paham melalui pembelajaran tentang pergerakan nasional. Iya. Dan yang psikomotoriknya itu adalah Siswa siswa dapat mampu mensimulasikan ya peran-peran dari tokoh-tokoh pergerakan nasional. Iya. Dari yang kognitif itu, nah kira-kira sudah tercapai belum di Agustiandari? Kalau dari kognitif saya lihat anak-anak sudah sangat antusias dalam menjawab soal yang sudah saya berikan. Kemarin kognitifnya berupa kuis benar salah yang saya terapkan kemarin Pak Sadam. Yang pertama kan melakukan presentasi kelompok yang saya lakukan. Setelah selesai aktivitas presentasi kelompok, saya memberikan kuis berupa kuis benar salah. Dan anak-anak sangat antusias menjawab kuis benar atau salah itu. Ya, jadi dari 36, nanti berapa anak? 33. 33. Dari 33 kira-kira mereka sudah bisa mengikuti aktivitas kegiatan tersebut. Lumayan, semuanya sudah ikut berpartisipasi dan sudah aktif, tetapi masih ada tadi yang sudah saya sebutkan Pak Sadam, ada beberapa anak yang mungkin kurang bersemangat atau kurang aktif, tetapi dengan dia mau menjawab apa yang sudah saya tanyakan, saya sudah sangat senang. Oke, nanti kita gali yang itu, tapi sebelum kita menggali ke arah yang anak-anak yang kurang aktif yang menjadi temuan pada saat observasi dan dirasakan oleh Bu Agustiandari, secara keseluruhan Bu Agustiandari, kira-kira tujuan dari pembelajaran yang dilakukan Bu Agustiandari itu sudah tercapai, dan kalau boleh tahu dari skala 0 sampai 10, nah di titik mana, di angka mana bahwa Bu Agustiandari itu sudah tercapai tujuannya. Kemarin kalau boleh diulang kembali, ada berapa tujuan kemarin? Tujuan pembelajaran kemarin itu Pak Sadam ada 3. Ya, yang pertama siswa mampu menganalisis pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan organisasi-organisasi apa saja organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu memerankan tokoh. Yang itu tadi tokoh-tokoh dari organisasi pergerakan itu, mulai dari ketiga tujuan tersebut, apakah sudah tercapai? Alhamdulillah kalau yang saya lakukan pada observasi sudah terlaksana dengan baik. Ya, kalau boleh tahu skala dari 0 sampai 10 di titik berapa? Kalau Ketercapaian 10, tujuannya ya, Pak Sadam. Kalau 10 terlalu ini ya Pak, STDP terlalu sempurna. 8 aja lah Pak Sadam. 8 ya, berarti luar biasa. Artinya dari ketiga tujuan tadi artinya sudah dibuat dan dikemas di dalam kegiatan pembelajaran dan terlihat dari tujuan. Ya, nah, dari mana Bu Agustiandari melihat bahwa tujuan itu sudah di angka 8? Dari aktivitas-aktivitas atau dari kejadian-kejadian yang mana dalam pembelajaran itu? Dari setiap proses pembelajaran itu sudah saya rincikan, ibaratnya sudah saya laksanakan dari awal, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan sampai penutup itu sesuai dengan yang sudah tujuan pembelajaran yang saya buat. Jadi menurut saya ketiga tujuan itu sudah sangat terlaksana dan sudah tersampaikan dengan siswa, itu Pak Sadam. Ya. Artinya Bu Agustiandari mematchingkan antara RPP dengan tujuan dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan, jadi artinya ini terlaksana, ini ada gitu. Ya. Itu dilakukan apa langsung checklist atau mengingat-ingat atau membayangkan saja Bu Agustiandari?
jalan aja tuh Oh, jalan Sadam, saja. ya, sesuai dengan modul Artinya yang bukan saya oh buat terlaksana kemarin, enggak? ya, enggak sesuai dengan langkah-langkah dalam pembelajaran yang saya buat. Artinya secara sintaknya sudah berjalan. Iya. Tadi Bu Agustinandari menyinggung juga mengenai bahwa ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam berpartisipasi ya. Nah kalau artinya walaupun sudah dirancang dengan baik ya Bu Agustinandari, sudah dirancang dengan baik, sudah didiferensiasikan kata Bu Agustinandari. Diferensiasi kemarin 2 ya Pak? Proses dengan Konten. oh ya proses yang konten. Nah, ya. Jadi artinya sudah mencoba untuk bagaimana mengajak murid itu terlibat aktif dalam belajar. Ternyata masih ada juga yang tidak aktif seperti itu. Nah, kira-kira apa rencana perbaikan atau rencana solusi dalam menyikapi anak-anak yang demikian tadi, Bu Agustinandari? Artinya kan dia tidak menjadi bagian terlalu fokus dan kemudian tidak menjadi ketercapaian tujuan terhadap beberapa anak tadi yang mungkin agak tidak terlalu mengena gitu kan. Walaupun dia 8 artinya mungkin dia di bawah standar titik dari standar tadi. Apa yang akan Bu Agustinandari rencanakan terhadap ini? Rencana saya untuk pembelajaran selanjutnya di kelas yang sama itu Pak Sadam dengan materi yang baru, saya mau menerapkan kembali metode ini tapi dengan beberapa cara agar siswa itu menjadi aktif. Itu juga menjadi PR saya untuk ke depan Pak Sadam. Nanti akan saya pelajari lagi, saya akan melakukan pendekatan dengan beberapa siswa yang kurang aktif itu untuk mencari tahu kenapa pada hari itu dia kurang aktif di kelas. Apakah ada permasalahan ataukah di malam hari dia tidur lebih lama, tidurnya lebih malam. Nanti saya akan cari tahu lagi apa penyebabnya anak-anak itu. Itu menjadi PR saya Pak Sadam untuk ke depan di kelas 11C3 itu. Artinya Bu Agustinandari sudah mempunyai rencana Iya, untuk sudah punya kemudian rencana agar anak-anak itu tidak seperti itu, agar aktif di pembelajaran selanjutnya. Itu menjadi PR saya dan insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya saya akan lakukan yang terbaik agar siswa tersebut lebih aktif. Ibu Agustinandari sudah mempunyai dan mengantongi nama-nama kemarin karena saya melihat itu sekilas juga ya. Iya, ya, Jadi walaupun terkadang kita mengobservasi itu yang menurut saya tidak aktif ataupun tidak mengikuti pembelajaran mungkin beda dengan Bu Agustinandari yang sudah melaksanakan sendiri, yang sudah tahu istilah apa yang diharapkan secara penuh dalam pembelajaran itu. Sudah mempunyai nama-nama itu kemarin. Anak-anaknya sudah saya. Ada berapa anak kalau boleh tahu Agustinandari? Sekitar 4 lah Pak Sadam, 4 anak atau 3 anaknya yang kurang aktif dalam pembelajaran itu. Dia hanya sekedar mendengarkan, melihat tanpa menjelaskan atau kurang berpendapat dalam pembelajaran itu. Tapi dia mengikuti sampai sesi akhir kan? Ya alhamdulillah dia mengikuti sampai sesi akhir dan mengikuti pembelajaran. Kalau boleh tahu sebelumnya di kelas yang sama, di pembelajaran yang lain mungkin waktu kegiatan yang tidak kita observasi, yang ketiga tadi apakah seperti ini juga? Di pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya, memang untuk kelas itu beberapa anak yang itulah yang sering melakukan seperti itu. Memang itu menjadi PR saya, sangat betul-betul saya harus perhatikan keempat anak itu dan harus saya bila perlu saya lakukan panggilan orang tua atau melibatkan BK untuk agar anak itu lebih aktif, karena selain ketidakaktifannya ada juga beberapa masalah yang dilakukan oleh anak itu sering terlambat. Oh gitu, di pembelajaran. Ya, bukan hanya pembelajaran. Saya sih sebenarnya kata teman-teman guru yang lain juga di pembelajaran yang lain juga seperti itu. Artinya bukan hanya dalam minggu-minggu ini aja. Ya, Bu Agustinandari. Jadi Bu Agustinandari sudah mempunyai semacam identifikasi lah terhadap permasalahan pembelajaran Bu. Ya. Nah, kalau untuk kegiatan pembelajaran dilakukan tadi, kira-kira ada hambatan-hambatan juga yang jadi entah hambatan yang kemudian ketika kita punya rencana, tahunya kita kalau lihat di RPP-nya Bu Agustinandari ya lancar secara waktu, secara sintak. Nah,
pada saat pelaksanaan kemarin yang dirasakan Bu Agustendari ya, karena kalau saya melihatnya secara umum bagus. Nah, ada hambatan tidak di sana Bu Agustendari? Hambatannya ada sih Pak. Karena pembelajaran ini kan tadi sudah saya rindukan, baru saya terapkan Ya, diferensiasi. diferensiasi. Ya, Oke. saya harus lebih memperhatikan kebutuhan minat siswa itu seperti apa untuk agar pembelajaran berdiferensiasi ini terlaksana dengan baik, itu Pak Sadam. Selain itu juga saya ada beberapa tadi siswa itu hambatan juga menurut saya Pak Sadam, agar pelaksanaan pembelajaran saya ini berjalan dengan baik. Itu aja sih Pak Sadam. Jadi hambatan yang saya juga harus terus belajar untuk metode yang saya terapkan baru pertama kali ini agar kedepannya lebih baik. Artinya kalau saya boleh menyimpulkan, di hambatan yang pertama itu adalah bagaimana Bu Agustendari dalam mempersiapkan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi harus melakukan diagnosis awal ya. Diagnosis, asesmen diagnosis awal ya. Artinya sudah dilakukan, tetapi walaupun menjadi hambatan tapi tidak terlaksana ya. Dan yang kedua adalah hambatan kedua adalah bagaimana kemudian pengkondisian terhadap murid-murid. Itu ada hambatan di awal Pak Sadam, mengorganisasikan peserta didik di awal itu kan masih agak riuh tuh Pak Sadam. Oh iya. Nah, itu jadi PR saya juga tuh Pak Sadam. Artinya sebelum memulai pembelajaran ya. Bagaimana siswa sebelum saya mulai pembelajaran kan sebelumnya sudah saya kasih tes asesmen diagnostik sesuai kelompok-kelompok berdasarkan minat peserta didik itu. Nah itu mereka saat saya mulai pembelajaran itu masih agak riuh proses pengkelompokannya Pak Sadam. Masih riuh karena apa? Masih mungkin karena baru dilaksanakan iya. Pak Sadam metode ini. Atau dia ada kecenderungan tidak memilih-milih kelompok? Iya sebenarnya tuh Pak Sadam mereka masih ada beberapa yang protes, Bu aku mau kelompok ini, tapi kan saya membagi kelompok itu sesuai dengan kebutuhan mereka tuh Pak Sadam, minat dan kebutuhan mereka di sebelumnya saya sudah melakukan tes itu Pak Sadam. Nah Bu Agustendari, jadi lagi saya mau minta bagaimana apresiasi diri terhadap Bu Agustendari dari pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Bagaimana skala nilainya saja atau boleh disebut dengan terikat saja, puas, cukup puas, memuaskan atau seperti apa? Cukup puas Pak Sadam. Kalau puas belum Pak Sadam ya, karena masih terus melakukan pembelajaran baik untuk menerapkan dengan siswa dan untuk pembelajaran diri saya sendiri Pak Sadam, untuk agar siswanya juga ikut merasakan apa yang saya rasakan, melakukan pembelajaran dengan senang dan siswa pun aktif. Artinya bukan Bu Agustendari merasa bahwa pembelajaran yang tercapai, tapi anak-anak juga menikmati. Iya, gitu Pak Sadam. Anak-anak menikmati, anak-anak senang, aktif, itu juga menjadi rasa bahagia bagi saya itu Pak Sadam. Anak-anak. Baik Bu Agustendari, tadi kan sudah ada permasalahan yang sudah diidentifikasi dari kami, sudah punya rencana-rencana bahwa ingin memanggil dan melibatkan guru BK dan mengajak anak tersebut. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan itu Bu Agustendari? Pembelajaran bukan untuk anak-anak tadi, yang anak-anak yang ketiga tadi mau melakukan treatment untuk melakukan supaya ada mungkin sentuhan atau melakukan konseling atau koordinasi atau bimbingan kepada anak itu kapan rencana akan dilakukan? Rencananya itu Pak Sadam di kelas 11 C3 itu tetap, tetapi di materi yang berbeda tadi. Sudah saya akan melaksanakan dengan metode diferensiasi itu. Tapi sebelumnya sudah saya panggil ketiga siswanya sudah. Sudah dipanggil. Iya, sudah saya panggil dulu ketiga itu. 3 atau sekitar 4 orang Pak Sadam. Saya panggil, saya cari tahu kenapa dia seperti itu. Saya libatkan BK. Jadi di situ ketahuan tuh ini kenapa bisa seperti ini, apa yang tadi sudah saya sebutkan tadi Pak Sadam. Lalu minggu selanjutnya baru saya ingin terapkan metode yang tadi diferensiasi itu.
materi yang lain gitu Pak Sadam. Ya, artinya ingin melakukan pemanggilan dan menyelesaikan terhadap masalah tadi Iya. sebelum melakukan pembelajaran berikutnya. Iya. Oke. Ya, bagus dari sangat luar biasa sekali ceritanya dan juga menarik. Banyak saya juga walaupun dalam keadaan supervisi dan mengobservasi ternyata Iya. banyak hal pembelajaran juga yang didapat gitu kan. Kan pembelajaran untuk yang berdiferensiasi, KSE dan segala macam itu kan sudah disisipkan di dalam kegiatan kemarin Bu Iya. Sundari. Nah untuk kedepannya lagi ada tidak semacam apa ya pembaharuan, inovasi atau hal-hal lain yang kemudian akan Ibu ubah atau Ibu tambahkan seperti itu untuk supaya atas dasar evaluasi pembelajaran ini supaya ke depan menjadi lebih efektif lagi Bu Sundari. Untuk yang kemarin Pak Sadam saya kan sudah menerapkan metode apa itu PBL, Problem based learning. Oke. problem based learning, metode diferensiasi. Di situ kan diferensiasinya saya menerapkan apa itu Proses. konten dan proses. Oke. Dalam konten itu kemarin saya sudah menayangkan beberapa video dan anak sangat antusias dalam tayangan video yang saya berikan ke anak-anak. Terus saya juga melakukan prosesnya dengan siswa berdiskusi, presentasi. Nah, nanti selanjutnya ke depannya kemarin juga saya sudah ini Pak Sadam Apa? untuk agar anak fokus dan tidak jenuh kan saya lakukan breaking Oke, di setiap kegiatan pendahuluan saya terapkan dan sampingnya itu anak-anak yang ketiga itu bahkan yang ketiga yang Ikut, kata saya tadi Pak Sadam yang Tidak tidak aktif. dia malah semangat di bidang situ tuh Pak Sadam. Oh, ternyata Yang ada juga ya breakingnya, keterlibatan aktifnya Ya. ya. Di Oke. kegiatan itu juga ada tuh saya terapkan ice breaking itu ketiga itu Pak saya terapkan ice breaking agar siswa tidak jenuh dan berfokus. Jadi Itu Pak Sadam. oke, jadi luar biasa sekali ya Bu Kristiandari sudah menemukan problematika pembelajaran Iya. sendiri dan sudah mempunyai rencana Iya, Pak Sadam. perbaikan Iya. dan bahkan kemudian bukan hanya sekedar rencana, saya lihat juga ide-ide untuk pembelajaran selanjutnya juga sudah mulai dirancang oleh Iya, Pak Bu Sadam. Agustiandari seperti itu. Nah, jadi Bu Agustiandari itu sangat luar biasa sekali. Pada prinsipnya seperti itu. Iya. Pada prinsipnya ternyata Bu Agustiandari itu mampu gitu, walaupun kemudian ada hambatan, ada tantangan, ternyata solusi itu ternyata muncul dari Bu Agustiandari sendiri. Dan Bu Agustiandari sendiri bahkan saya lihat sudah melampaui batas dari Bu Agustiandari sendiri, karena kemarin saya ingat sekali waktu praobservasi kan hanya sekedar yang terlaksana kan dalam tanda kutip kan, ternyata luar biasa. Itu Bahkan juga sudah kemarin 16 Pak Sadam kan karena baru jadi metode ini baru jadi agak deg-degan takut Tetapi anak- lega pada ya, akhirnya ya. Sudah dilaksanakan sudah cukup lega pas saya sudah selesaikan metode ini. Oh berarti ini yang harus saya Ya. perbaiki gitu Pak Sadam. Jadi bertemu Iya di sana. masalah. Oke, bagus dan tadi luar biasa lagi sekali cerita pada hari ini. Jadi saya doakan semoga kedepannya hal-hal yang baik ini tetap menjadi konsisten kita semua, termasuk saya juga. Mungkin hal-hal yang kemudian menjadi temuan kita kurang baik sesegera mungkin, bukan hanya sekedar kita mau untuk menyelesaikan, tetapi menemukan jalannya Iya, jalan supaya keluar. menjadi peluang baru kedepannya untuk melakukan pembelajaran yang lebih inovatif kepada anak-anak kita. Terima kasih Bu Agustiandari, Iya, Pak Sadam. sesi kegiatan coaching ataupun supervisi pasca dari observasi ini, dan juga izin untuk kegiatan yang direkam. Dan Boleh Pak Sadam. Ya, nanti untuk kami dokumentasikan juga. Ya, Bu Agustiandari, mungkin sekian saja Bu Agustiandari. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Sadam.